Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Domingos. Baik, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari, Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami sering meninggalkan Engkau, kami sering menjauhkan diri kami di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menyayangi kami. Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan, dengan sepenuh hati. Tuhan memberikan kami pada hari ini hari yang baru. Sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sukacita dan mendengarkan kicauan burung dan angin pagi yang begitu segar menandakan bahwa Engkau ada di sisi kami. Waktu itu kami mau dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah lepaskanlah genggamanmu. Lepaskanlah genggamanmu. Nats firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada satu cerita di Afrika, para pemburu kera mempunyai cara untuk menangkap kera-kera liar di hutan Afrika. Caranya adalah dengan menanamkan botol besar di dalam tanah dan menyisakan leher botol di atas permukaan tanah. Setelah itu mereka mengisi botol-botol itu dengan kacang-kacang yang merupakan kesukaan dari kera-kera liar tersebut. Nah, besoknya mereka tunggu. Setelah itu kera-kera itu akan datang dan mencium bau kacang dari botol-botol itu dan segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kacang itu di dalam botol yang telah ditanam di dalam tanah. Bapak Ibu, setelah itu apa yang terjadi? Itu dengan segera pemburu-pemburu itu berhasil menangkap kera tersebut dengan mudahnya tanpa cedera. Kenapa? Karena kera-kera itu tidak mau melepaskan genggaman tangannya dari kacang yang sudah diambil di dalam botol. Tetapi karena genggaman tangannya itu, mereka tidak bisa keluar dari botol tersebut. Tangannya tidak bisa keluar karena tangannya tetap memegang kacang. Sekalipun pemburu-pemburu datang, kera-kera itu tidak akan melepaskan kacang yang dia genggam itu di dalam botolnya. Sehingga kera itu terjebak di tempat itu. Dengan mudahnya pemburu-pemburu itu berhasil menangkap kera-kera yang terjebak tangannya di dalam botol karena menggenggam kacang yang di dalam botol itu. Tangannya tidak bisa keluar dari botol itu. Bapak Ibu, bukankah hidup kita juga seperti itu? Seperti kera-kera liar yang tangannya terus menggenggam kacang itu. Kita sibuk, kita bahkan terlalu sibuk memegang recehan yang tak berharga, sehingga kita tidak dapat menerima kebebasan dalam kehidupan kita. Kita terus memegang kepedihan kita. Kita terus memegang dendam dalam diri kita. Kita terus memegang kepedihan dalam hidup kita. Dan tidak bisa melepaskan itu dalam hidup kita. Beban itu terus kita bawa kemana-mana dalam hidup kita. Sehingga itu mengekang
dan menjadi santapan si iblis. Padahal kita sebagai orang yang percaya yang telah hidup dalam Kristus, kita telah dimerdekakan dari segala bentuk kutuk dosa. Namun yang menjadi kesulitan adalah kita tidak rela. Kita tidak rela melepaskan sesuatu yang kita anggap berharga dan lebih memilih hidup dalam kesesakan, dalam kepedihan, dalam ikatan dosa, dalam hawa nafsu yang memberikan kenikmatan sesaat dalam hidup kita. Adalah hal yang sulit jika kita harus rela melepaskan prinsip dunia dan sesuatu yang telah menjadi pegangan atas hal-hal yang kita sukai dan kita anggap berharga dalam lingkungan dosa kita. Tapi Bapak Ibu, itu bukan tidak bisa. Tuhan mengatakan kita harus melepaskan segala genggaman itu. Yesus berkata bahwa kuasa dalam diri kita yang kita terima dari Tuhan itulah yang memampukan kita untuk melepaskan dosa-dosa tersebut sehingga kita bebas dari belenggu dosa tersebut. Kemerdekaan sejati akan menjadi milik kita. Kemerdekaan sejati akan menjadi milik kita jika kita berani melepaskan genggaman yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua kembali ke dalam diri kita. Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau melepaskan atau tidak segala dosa-dosa tersebut. Hal yang sama pernah dialami oleh perempuan Samaria yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, ia melepaskan prinsip hidup dan semua genggaman masa lalunya dan melangkah dengan hidup baru yang Tuhan karuniakan. Yang lebih luar biasa, ia bahkan menjadi kabar Injil bagi orang-orang di sekitarnya. Begitulah kehidupan kita bisa menjadi lebih baik jika kita menyerahkan bejana hidup kita ke tangan Tuhan dengan cara melepaskan genggaman yang kita anggap berharga namun tidak sesuai dengan pandangan Tuhan atau prinsip daripada Tuhan. Kemudian lalu kita menjalani kehidupan yang benar dalam ikatan kasih dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan jangan kau serahkan dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama semuanya itu dengan penyembahan berhala. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lepaskanlah genggamanmu dari segala keinginan-keinginan duniawimu ya, yang menjauhkan dirimu dari hadapan Tuhan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kau tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Apapun masalahmu, apapun kepedihanmu, apapun keinginan dagingmu yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan, yang menjauhkan hubunganmu dengan Tuhan, lepaskanlah genggaman itu. Dan datanglah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, memampukan kita untuk melepaskan segala genggaman yang selama ini membelenggu diri kita, genggaman dosa-dosa itu. Tuhan Yesus memampukan dan kita akan menjadi milik Kristus yang merdeka di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Domingos, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.